Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar membuat gantungan kunci daun semanggi. Ini gantungan kuncinya udah keras karena udah diproses. Nanti aku akan kasih tahu caranya di akhir video. Jadi yang ini lemes ya, ini belum dikasih lem, yang ini udah dikasih lem. Jadi keras, kaku, nggak lembek gitu. Jadi kalau dibuat gantungan kunci itu lebih menarik gitu ya. Terus ini juga bisa dibuat bros atau magnet kulkas. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya. Ini aku pakai benang polycherry seperti biasa, polycherry yang biasa, yang small play. Terus jarumnya pakai hakpen rose yang nomor 2. Setelah itu gunting, dan ini ada lem fox. Ini biasanya buat kerajinan ya. Kalau nggak salah harganya ini udah hilang, mungkin 13.000. Sekarang lanjut ke tutorialnya. Pertama kita buat slip knot. Setelah itu buat rantai sebanyak 12. Kalau udah 12, ini benangnya kita potong dulu, lalu buat lagi. Kita buat slip knot, setelah itu buat rantai 5. Nah, terus kita gabung sama yang sebelumnya, kita gabung di rantai yang ke-6. Di sini ya, kita buat slip stitch atau rantai seperti biasa. Seperti ini, terus kita buat lagi 5 rantai. Jadi bentuknya seperti ini ya untuk 4 daun. Terus kita ke buat daunnya, buat 3 rantai. Lalu kita buat double crochet di rantai yang keempat. Kita masukkan di sini. Buat double crochet. Setelah itu buat lagi double crochet di 2 lubang selanjutnya. Nah, ini satu, terus buat satu lagi. Habis itu buat half double crochet di lubang selanjutnya. Terus single crochet di lubang selanjutnya, dan slip stitch di lubang yang tengah ini, yang gabungan tadi ya. Nah, udah jadi setengah kelopak. Sekarang kita ke daun yang satunya, buat SC di rantai yang pertama ini dari yang tengah, lalu half double crochet, setelah itu buat double crochet sebanyak 2 kali. Di lubang terakhir kita isi dengan double crochet, terus rantai 3, dan slip stitch di lubang yang sama dengan double crochet tadi. Di sini, setelah itu buat rantai 3 lagi buat sisi sebelahnya. Sama ya langkahnya, buat double crochet di lubang yang sama. Setelah itu double crochet lagi di 2 lubang selanjutnya. Terus half double crochet di lubang selanjutnya.
Lubang terakhir kita isi SC dan slip stitch di bagian yang tengah-tengah, nah yang sambungan yang pertama tadi. Nah kalau yang ini kelopaknya udah lengkap ya, tadi yang pertama baru setengah, kalau ini udah lengkap. Terus ulangi langkahnya di rantai yang tersisa 2 ini. Nah sama persis. Habis itu kalau udah selesai 3 kelopak ini udah sempurna, terus kita buat tangkainya. Buat rantai sebanyak 12. Terus kita slip stitch di rantai yang kedua. Nah terus slip stitch lanjutkan aja sampai semua rantainya ya, di slip stitch semua sampai di akhir. Nah kalau udah selesai terus kita lanjutkan di setengah kelopak yang pertama tadi. Buat SC, HDC, terus 2 double crochet dan double crochet di lubang yang terakhir, ditambah rantai 3 lalu slip stitch. Bentuknya udah mulai kelihatan ya, ini kita potong dulu benang yang di belakang ini. Terus kita lanjut putaran terakhir, buat 3 single crochet di dalam lubang yang dari rantai 3 tadi. Nah ini kita isi 3 single crochet. Terus masing-masing stitch kita isi 1 single crochet semuanya ya, sampai di bagian tengah kita isi satu-satu. Nah kalau udah kita slip stitch, tapi slip stitchnya di SC yang pertama dari daun yang sebelahnya. Nah seperti ini, jadi ada kesan lancip gitu ya bagian bawahnya ini. Nah seperti ini. Kalau udah kita pindah ke daun yang satunya, yang selanjutnya, buat single crochet sama seperti tadi, single crochet 1 1 1. Nah pas yang di rantai 3 kita isi dengan 3 single crochet. Lalu slip stitch di ujung sini. Nah ulangi lagi ya, buat 3 SC di dalam lubang 3 rantai. Terus masing-masing 1 SC. Sampai di ujung. Nah lalu slip stitch sama seperti tadi, slip stitchnya di seberang daunnya, nah di SC yang pertama ini.
jadi dia lebih cantik ya, jadi seperti lancip gitu di bawahnya, seperti disambung. Nah, paham ya teman-teman. Terus ulangi di 2 daun yang selanjutnya, ulangi langkah yang sama, SC, terus di lubang yang 3 rantai kita isi dengan 3 SC. Ini udah aku SC ya yang daun selanjutnya. Terus yang tangkai ini kita buat ke belakang, slip stitch di SC yang pertama. Nah, seperti ini, lalu isi lagi masing-masing 1 SC sama seperti sebelumnya. Terus yang 3 rantai ini kita isi 3 SC. Lalu slip stitch. Nah, udah selesai, kita potong benangnya. Terus kita rapikan bentuknya. Setelah itu kalau udah rapi, kita selipkan sisa benang yang tadi. Jadinya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan memproses rajutannya supaya menjadi kaku. Untuk takaran aslinya setengah gelas ditambah setengah sendok makan lem. Ini karena aku mau bekuin rajutan lain, jadi aku pakai 2 kali takaran. 1 gelas ditambah 1 sendok makan lem. Nah, ini aku pakai 2 ya, karena tadi aku buat 2 takaran. Lalu kita aduk-aduk. Ini aku biar cepat pakai tangan aja ya, jadi lemnya ditekan-tekan, terus kita masukin rajutannya. Setelah itu diperas. Ini nggak apa-apa ya ada bekas lemnya ini putih-putih, nanti dia setelah kering dia akan jadi bening, jadi nggak nampak lagi lemnya, jadi bening sendiri. Terus sebelum dijemur bentuknya kita betulin dulu. Nah, dirapikan bentuknya. Pas setengah agak kering nanti sebenarnya masih bisa ya dibetulin bentuknya sebelum dia benar-benar keras. Tapi nggak apa-apa, ini kita dari awal udah dirapiin aja, takutnya kita kelupaan angkat ya, udah keras duluan. Kita jemur ini bisa 1-2 hari, terus nanti jadinya seperti ini. Jadi lem yang putih-putih tadi udah jadi transparan ya, udah nggak kelihatan. Nih rajutannya udah jadi kaku. Terima kasih atas supportnya ke channel aku. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum.